ya. Banyak TGR, dari tahun ke tahun ini perjalanan dinas tetap ada TGR, ya. Itu untuk terakhir ini rupanya BIMTEK yang ada makan minum ini jadi TGR. Oleh sebab itu menjadi perhatian kita bersama supaya ke depan tidak ada lagi TGR tentang perjalanan dinas. Dan para pejabat pengelola keuangan mengikuti ini dengan itu nanti akan dijelaskan nanti oleh teman-teman dari tim anggaran, ya. Dan yang akan dibahas ini saya rasa cuma itu ya, ada 3 ruang lingkup ya. Yang pertama yaitu lingkup pelaksana. Itu yang harus kita tahu siapa-siapa yang bisa melaksanakan perjalanan dinas ini, ya. Itu yang pertama, ya. Nanti dijelaskan oleh Pak Kabid Arif. Kita juga sempat ada pengikut, nanti sebentar dijelaskan siapa pelaksana perjalanan dinas ini. Kemudian lingkup yang kedua yaitu masalah wewenang. Siapa yang menyetujui? Siapa yang bertantangan surat tugas? Dan siapa pula yang bertantangan SPPD? Itu juga nanti akan dijelaskan oleh teman-teman dari bidang anggaran. Dan yang terakhir ya lingkup ketiga ya yaitu masalah, kalau tidak salah, masalah pembiayaan. Kemudian sistem pembayaran bagaimana? Ya, sistem pembayaran bagaimana? Ya, jadi saya harap teman-teman OPD untuk mengikuti dengan seksama, ya. Kalau tidak dipahami nanti kita diskusikan, ditanyakan, ya, apa-apa yang belum kita pahami. Mungkin itu saja, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Nanti kita akan lanjutkan dengan penjelasan teknis dari bidang anggaran. Maka dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi peraturan Bupati Bone Bolango nomor 6 tahun 2025 kita mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekretaris atas sambutannya, arahannya. Jadi betul sekali yang dikatakan, disampaikan oleh Pak Sekretaris. Ini memang tindak lanjut dari peraturan Bupati ya tentang perjalanan dinas. Memang kita tunggu-tunggu sudah agak berbulan-bulan nih. Memang ada kendala-kendala teknis juga ini, kronologis sampai ini terbit peraturan Bupati perjalanan dinas tanggal 3 Mei 2025. Karena juga ada transisi peralihan dari pimpinan ya, itu juga salah satu faktor. Ada juga masukan-masukan dari teman-teman di DPRD juga. Itu yang jadi kendala, agak memakan waktu. Baik, mungkin Pak Elvis kita share dulu. Kita Bapak Ibu kita langsung saja kita buka Perbub ya, Perbub nomor 6 tahun 2025 tentang perjalanan dinas dan lingkungan pemerintah daerah. Perbub ya, Perbub. Kita buka saja, langsung saja ke materi batang tubuh dan pasal-pasal ya. Supaya jika nanti ada pertanyaan, nanti Bapak Ibu catat saja dulu sampai dengan selesai kita sampaikan materi Perbub ini sampai dengan akhir, sampai dengan standarnya. Nah itu nanti Ibu catat, nanti pas sesi tanya jawab atau interaktif, nah baru disampaikan. Pokoknya sampaikan saja Bapak Ibu ya kalau ada kendala apa, supaya maksudnya clear. Kalau ada masalah-masalah di keseharian Bapak Ibu, aktivitas transaksi penatausahaan perjalanan dinas, disampaikan. Baik, jadi peraturan Bupati nomor 6 tahun 2025 ini tentang perjalanan dinas di lingkungan pemerintah daerah telah terbit tanggal 3 Mei. Lalu ini adalah tadi Pak Sek sampaikan bahwa ini tindak lanjut dari pembatalan, ada perubahan terkait pencabutan Perpres nomor 53 tahun 2023 tentang perjalanan dinas, yang intinya kalau 53 itu adalah yang paling utama itu merubah belanja perjalanan dinas untuk
pimpinan dan anggota dewan itu menjadi lamsam atau lumsum ya. Nah sekarang dikembalikan lagi ke Perpres 33, artinya semua yang di Perpres 53 dicabut. Baik, jadi landasan hukumnya ini sama seperti aturan-aturan, belum ada perubahan. Cuma yang 53 itu dicabut, jadi PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, Perpres 33 2020 tentang standar harga regional, Permendagri 77 2020 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, Peraturan Bupati nomor 5 tahun 2005 tentang standar satuan harga Kabupaten Bone Bolango, juga ini menjadi konsideran juga, dan Peraturan Daerah Bone Bolango nomor 7 tahun 2001 tentang pengelolaan keuangan daerah. Salah satu indikator kenapa Perbup ini agak lama atau agak molor, ini memang butuh pembahasan khususnya waktu tahapan harmonisasi dengan Kemenkumham. Jadi semua Perbup ini, semua yang produk hukum peraturan bupati itu harus diharmonisasi oleh Kemenkumham. Baik itu Perbup terbit baru atau dia ada perubahan, itu harus diharmonisasi. Nah harmonisasi ini butuh pembahasan, butuh apa, setelah itu baru difasilitasi provinsi. Nah ini waktu proses harmonisasi ada beberapa poin-poin perubahan yang mendasar ya, yang biasanya sebelum-sebelumnya peraturan bupati tentang perjalanan dinas itu sudah mencakup semua ya, dalam arti misalnya tata cara juknis itu diatur di pasal-pasal, kemudian di lampiran itu diatur lagi untuk standar, artinya nominal standar uang harian, penginapan, apa komponen-komponen perjalanan dinas itu diatur di satu kali bagian dari peraturan bupati. Nah ini masukan dari hasil harmonisasi dari Kemenkumham, itu peraturan bupati hanya mengatur tentang tata cara, sisdur, apa semua ini dalam peraturan bupati. Namun untuk besaran standar nominal semua komponen perjalanan dinas itu diatur dalam peraturan bupati tentang standar satuan harga. Jadi terpisah. Jadi Perbup perjalanan dinas hanya mengatur untuk tata cara, sisdur apa dan sebagainya. Nominal standarnya itu diatur di peraturan bupati tentang SSH. Nah, peraturan bupati tentang SSH itu nanti akan terbit lagi turunannya. Turunannya itu adalah keputusan bupati atau SK. Nah, SK ini yang menjadi acuan untuk perjalanan dinas, besaran perjalanan dinas. Nah, jadi nominal standar satuan perjalanan dinas ini nanti diatur dalam SK. Contoh misalnya uang harian Jakarta 370.000 atau apa, penginapan itu di SK semua, bukan di peraturan bupati. Itu memang menjadi masukan atau hasil dari harmonisasi dari Kemenkumham. Itu yang inti, yang perubahannya yang sangat mendasar. Baik, kita lanjut. Jadi di peraturan bupati nomor 6 2025 tentang perjalanan dinas di lingkungan pemerintah daerah itu tadi kami sampaikan tetap unsur-unsur perjalanan dinas pasal 2 misalnya asas umum itu dilakukan secara selektif, tertib, taat pada peraturan undang-undang, relevan di pasal 2, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah ini memang kadang kita mengabaikan pasal-pasal ini ya, kita langsung misalnya ke nominal atau apa. Nah ini pasal 2 ini yang memang prinsip dari audit dari BPK dapat dipertanggungjawabkan, apalagi ini yang hanya dapat dipertanggungjawabkan. Dapat dipertanggungjawabkan itu artinya di sini sudah dijelaskan perjalanan dinas benar-benar dilaksanakan, jadi tidak fiktif ya, benar-benar dilaksanakan. Yang nomor 9 bis atau paru yang ini, dapat, ini benar-benar, jadi tidak ada fiktif, benar-benar dilaksanakan, tidak fiktif. Baru dibuktikan dengan laporan hasil perjalanan dinas dan bukti yang sah.
Nah, bukti yang sah sesuai dengan realita. Nah, ini yang maksudnya orang selalu abaikan tadi pas saya sampaikan kenapa temuan ini selalu berulang. Nah, ini mungkin salah satu ketidaktaatan kepada asas-asas pelaksanaan perjalanan dinas. Baik, pasal 3 mungkin masih sama dengan sebelumnya. Nah, ini mungkin pasal 4 kita kembali lagi kita jelaskan, kita bahas. Pasal 4 ini adalah mengatur tentang pelaksana perjalanan dinas. Pelaksana perjalanan itu siapa saja? Di sini bupati, wakil bupati, pimpinan anggota DPRD, pejabat pimpinan tinggi pratama dan fungsional utama, ini Sekda ya, Sekda eselon 2. Yang D, pejabat administrator eselon 3, pejabat fungsional media PNS golongan 4C ke atas. Yang E, pejabat pengawas, fungsional muda, fungsional pertama, penyelia mahir. Itu yang F ini yang baru juga nih, P3K. Yang G, kepala puskes, PNS golongan 4A, 4B. Jadi huruf-huruf ini jadi nanti akan berhubungan dengan pasal-pasal berikut terkait misalnya hak-hak atau si pembayar dia setara, misalnya huruf G, kepala puskes dia setara dengan PNS golongan 4A, golongan 4B. Hak-haknya sama. Kayak H ini PNS golongan 1 dia setara dengan PNS golongan 2 dan PNS golongan 3 hak-hak perjalanan dinas. Kemudian ini ketua wakil ketua tim penggerak PKK. Yang J, ketua wakil ketua anggota PIAL. Anggota PIAL itu Persatuan Istri Anggota Legislatif. Kalau dulu nih dia apa dulu? Apa? Karena ini ganti namanya PIAL. Sebelumnya apa dulu ya? IKAD, sorry ya, IKAD, Ikatan Keluarga Anggota Dewannya. Sekarang PIAL. Yang K, ketua wakil ketua Dharma Wanita Persatuan DWP. Yang L, pengurus dan anggota organisasi atau lembaga keagamaan, kemasyarakatan, kepemudaan dan masyarakat yang memperoleh alokasi anggaran perjalanan dinas melalui APBD. Dan M, pengikut pejabat tertentu. Nah, L ini mungkin nanti agak orang bahas lebih rinci di bawah terkait dengan kalau L ini ada pelaku perjalanan dinas yang maksudnya non PNS, non ASN, dia masyarakat umum. Misalnya kepala dinas dalam hal kepala dinas dalam urusan dinas dia melibatkan misalnya ada tokoh masyarakat atau apa. Nah, ini mungkin bisa dibiayai dari APBD dengan mengacu kepada Perbup ini. Yang kedua, nah ini disetarakan dengan kalau misalnya membaca sebagaimana pada ayat 1 huruf I, huruf J. Nah, ini terkait tentang hak-hak. Ketua, wakil ketua tim penggerak PKK, wakil ketua PIAL, Dharma Wanita itu sebagaimana dimaksud ayat sebelumnya tadi itu dipersamakan dengan pejabat administrator. Jadi Dharma Wanita uang bawon. Sementara aneh jom. Ya. Oke. Nah, jadi untuk yang huruf-huruf tadi huruf I, J, K itu untuk PKK, PIAL, Dharma Wanita itu haknya sama dengan pejabat administrator. Ketua wakil ya, kalau misalnya anggota dia ada lagi beda. Ketua wakil PKK, PIAL, Dharma Wanita itu hak perjalanannya sama dengan hak pejabat administrator. Yang ketiga, ini anggota PKK, anggota PIAL dan wanita itu dipersamakan dengan pejabat pelaksana golongan 3 dengan staf golongan 3. Jadi kalau dia jalan ke Jakarta sama dengan perjalanan dinas golongan 3 gitu. Nah, ini P3K pengurus anggota yang 4 P3K pengurus anggota organisasi lembaga keagamaan, masyarakat, pemudaan dan masyarakat yang memperoleh alokasi perjalanan dinas itu mendapat biaya perjalanan dinas dipersamakan dengan golongan 2. Jadi tadi awal cerita kalau misalnya ada bupati atau kepala dinas
mengikut sertakan masyarakat umum karena kaitannya dengan tugas ini ya, tugas pokok judul perjalanan. Jadi tidak asal-asal misalnya kita mau ajak siapa ini keluarga atau apa, kalau tidak ada hubungan tidak bisa. Dia masyarakat umum boleh diikut sertakan, harus ada kaitannya dengan, atau misalnya ada undangan, misalnya dinas pertanian karena ada acara apa, misalnya ada apa dulu penas misalnya atau apa, itu kan melibatkan masyarakat umum, tokoh-tokoh pertanian di mana. Nah itu bisa, itu haknya sama dengan staf golongan 2 gitu, penginapan, uang harian dan sebagainya. Yang kelima tadi ada pengikut pejabat tertentu, itu pelaku perjalanan itu pengikut pejabat tertentu. Di sini yang pertama anggota Forkopimda, ya, Kajati, Kapolres, Ketua Dewan, pokoknya yang masuk di Forkopimda ini mungkin Pak Pepen dari Kesbang yang lebih paham. Baru tim advokasi pemerintah daerah, ini yang di bagian hukum ya. Tim advokasi Pemda ada 4 orang tuh yang sekarang itu. Tim pakar perencana penelitian dan pengembangan. Tim pakar ini memang agak ini juga. Kalau dari apa ya? Dari penjelasan Kemenkumham itu sebetulnya tim kerja bupati itu masuk di kriteria ini sih sudah. Cuma kita akan ini lagi sih. Yang berikutnya juru bicara bupati, ajudan bupati, wakil bupati, ajudan ketua dewan, tenaga ahli fraksi, tim ahli DPRD, kelompok pakar DPRD. Kemudian pejabat instansi vertikal lainnya yang diminta untuk mendampingi. Jadi kalau misalnya ada rapat atau apa ya, rapat misalnya selain Forkopimda, tim apa ya, tim saber pungli misalnya, dia dibikin di Manado. Nah itu unsur-unsur dari eksternal vertikal ya, kayak Polres, Kajati. Nah itu masuk pengikut dari bupati. Nah itu maksudnya itu. Kemudian yang I tenaga jurnalis. Nah, yang terakhir yang J pengurus lembaga lainnya yang diminta untuk mendampingi pejabat dalam rangka kedinasan. Itu jadi kriteria pengikut ya. Serta tenaga penunjang kegiatan daerah. Tenaga penunjang kegiatan daerah ini mungkin yang sekarang masih non ASN, honorer. Honorer itu masuk TPKD, tenaga penunjang kegiatan daerah. Itu masuk situ. Dia masuk pengikut. Oke, yang ayat 6, pejabat pengikut tertentu. Nah ini mungkin bisa di Bapak Ibu baca-baca ya. Kalau misalnya ini pejabat pengikut tertentu untuk huruf A ayat 5 ini, ayat 5 huruf A, misalnya huruf A apa tadi? Forkopimda, itu haknya dipersamakan dengan eselon 2 tinggi pratama. Untuk yang huruf B sampai dengan huruf G itu haknya sama dengan PNS golongan 3. Nanti Ibu Bapak baca ini mungkin lebih ini ya. Karena bolak-balik ini melihat buka di atas, ke bawah lagi buka di atas. Nah, Bapak Ibu pasti paham ini. Oke, jenis pejabat dinas. Next. Nah, luar negeri dan dalam negeri. Perjalanan dinas sebagai masuk dilaksanakan dalam rangka ya ini sudah di sebelumnya juga sudah ada. Next. Pokoknya yang ada hubungan dengan ini ya, kepemerintahan, birokrasi apa semua. Luar negeri ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi misalnya harus ada izin standarnya pun dari PMK. Ini pasal 9 ya. Luar daerah. Nah ini pasal 9. Untuk setiap kali penugasan lebih dari satu tempat tujuan. Untuk setiap kali penugasan lebih dari satu tempat tujuan, perjalanan dinas paling lama 4 hari, termasuk 1 hari sebelum dan 1 hari sesudah. Jadi kalau misalnya 4 hari itu harus 2 lokus, karena kan menghitung H-1, H+1, hari sebelum dan hari sesudah. Jadi harus ada 2 tujuan.
bukan harus ada ya, sesuai tugas surat ya. Kalau misalnya ditugaskan di Kemendagri cuma satu lokus, berarti kan 3 hari, SPT 3 hari. Kalau misalnya ada 2 tujuan, 2 lokus, misalnya di Kemendagri hari ini, baru hari keduanya ada di Kementerian Teknis lain, Kementerian Keuangan atau apa, yaitu 4 hari. Itu maksimal 4 hari setiap kali penugasan, setiap kali SPT itu maksimal 4 hari. Jadi bisa 2 hari, 3 hari, maksimal 4 hari. Nah ini yang kedua, dalam hal perjalanan dilaksanakan pada satu tempat tujuan ya 3 hari. Ya betul tadi saya jelaskan. Next. 10. Perjalanan seluar daerah dapat melebihi lamanya hari sebagaimana pasal 9 tadi dalam rangka mengikuti kegiatan diklat, BIMTEK menyesuaikan lama hari. Jadi kalau misalnya contoh kita ada undangan BIMTEK diklat misalnya diklat apa Pak ya? Diklat PIM, diklat PKA, PKP, atau misalnya kegiatan-kegiatan teknisnya BIMTEK misalnya BIMTEK keuangan di Manado misalnya 5 hari kan, taruhlah 5 hari berarti materi 3 hari kan, 1 hari sebelum sama ditambah 1 hari sesudah ditambah materi 3 hari berarti kan 5 hari. Nah itu bisa melebihi 4 hari dari pasal 9 tadi, tapi harus ada memang surat undangan. Di situ ada tentatif kegiatan kan, di undangan itu ada tentatif misalnya hari pertama, hari kedua, hari ini. Nah itu boleh melebihi dari 4 hari. Yang penting ada, kalaupun BIMTEK itu atau diklat itu 10 hari, 15 hari, yang penting ada surat bisa. Karena itu resmi ya. Oke, pasal 11. Jumlah hari perjalanan melebihi hari yang ditetapkan sebagai hasilnya dapat sebabkan keadaan kondisi tertentu bukan berapa. Ya. Ini memang sudah juga pasal sebelumnya. Ini contohnya mungkin nanti kalau ada kasus-kasus apa ya, keadaan kondisi tertentu, misalnya ada delay pesawat atau pesawatnya rusak, yang tadinya dijadwalkan hari ini pulang karena pesawatnya delay atau ada kerusakan, ditunda besok berangkatannya, itu bisa yang pelaku perjalanan itu bisa ditambah uang harian 1 hari. Oke, next. Ini jelas mungkin ya, jumlah perjalanan menurut SPT pelaksananya harus mengembalikan kelebihan dari iya. Kalau misalnya perjalanan dinas di SPT 4 hari baru bendahara so panjar so pakai GU dia dibayar 4 hari, ternyata 3 hari so pulang. Jadi 1 hari itu dikasih pulang. Kalau LS kan dia enggak ini ya. Kalau LS so pasti kan yang melalui rekening bendahara. Oke, pasal 12. Setiap pejabat PNS, pegawai ASN melakukan PNS sesuai biaya taksi, biaya real. Oke. Jadi transportasi sesuai biaya real. Next. Pasal 13. Dalam rangka menunjang kegiatan bupati, wakil bupati dapat melakukan sewa kendaraan. Jadi sewa kendaraan ini hanya untuk bupati, wakil bupati, dan pimpinan DPRD. Pimpinan DPRD itu ketua dan wakil ketua. 2 wakil ketua itu dapat hak sewa kendaraan setiap perjalanan dinas secara at cost. Di situ nanti ada di standar lampiran, misalnya contoh bupati dia 1.400.000. Kalau dia kendaraannya dapat cuma 1 juta atau 800.000 ya 800.000 dibayarkan sesuai dengan biaya real. Oke, next pasal 14. Nah ini sewa kendaraan tadi itu sudah include kendaraan, biaya untuk mengemudi, baik BBM, supir. Oke, pasal 14. Bupati, Wabub, Sekda, Eselon 2 ini kendaraan badap. Nah ini kalau misalnya perjalanan dinas luar daerah dengan menggunakan kendaraan, contoh misalnya kita dapat tugas di Manado, kita menggunakan kendaraan moda transportasi darat, ya kita
misalnya kepala dinas menggunakan kendaraan dinas, nah itu BBM-nya bisa dibayarkan sesuai biaya real at cost sesuai stroke. Stroke-nya berdasarkan SPT ya. Kalau misalnya hari ini SPT berarti hari ini harus start isi. Pulang pun demikian. Jangan maksudnya berapa hari sebelumnya isi, ini itu di SPJ kan DP stroke. Nah itu nggak boleh tuh. Misalnya SPT hari ini, stroke-nya dari 2 hari sebelumnya. Nah itu nggak boleh. Nah itu banyak kejadian begitu juga ya. Ya. Oh, so duluan. Oke nanti, nanti kita bahas. Ada mungkin pernah kasus seperti itu. Jadi dia berangkat sebelum tanggal SPT. Jadi dia so isi duluan BBM. Itu bagaimana nanti kita bahas. Yang kedua BBM, ya wajar. Next 15. Mungkin kita yang penting-penting saja. Diklat dilaksanakan penyaluran biaya kontribusi, ada penyaluran organisasi tanggung panitia hanya akan ya ini juga nanti ada perhitungan di standarnya khusus. Ini juga menjadi catatan audit kemarin BPK. Kalau misalnya yang ada kontribusi atau misalnya ada undangan untuk misalnya sosialisasi. Contoh misalnya provinsi membuat kegiatan sosialisasi atau BIMTEK tapi 1 hari misalnya 1 hari. Nah itu tidak bisa dibayar uang harian full. Kayak di kota misalnya 370 ya di kota 370 itu harus dipotong untuk konsumsi. Tapi di situ di Perpres 33 ada nanti aturannya. Jadi yang dibayar hanya untuk uang harian dipotong dengan makan minum yang ditanggung oleh penyelenggara. Itu yang menjadi catatan BPK juga. Nanti kita bahas rinciannya. Pasal 16, pimpinan OPD itu harus melaksanakan agenda seluruh daerah dalam rangka pendampingan agenda kerja baik AKD maupun pendamping lainnya hanya dapat melakukan 1 orang pejabat yang ditunjuk jika pimpinan perangkatnya. Ya, ini memang khusus ya untuk DPRD. Memang sudah ada pembahasan bersama anggota DPRD. Ini saya sampaikan dari awal. Ini yang sempat agak lama juga karena Perbu Perjalanan Dinas juga diminta dibahas juga di DPRD. Mungkin nanti kita next kalau misalnya ada apa ya perlu diskusikan dari Sekwan, mungkin Pak Andi Tomayahu ada di sini atau siapa. Kalau misalnya ada yang belum clear karena ini sudah dibahas juga dengan Banggar juga. 17 provinsi setiap kali penugasan paling lama 3 hari, ya betul, dan 1 hari setelah pelaksanaan. Ini juga ada catatan di ayat 2, ini tidak berlaku perjalanan dinas ke kota Gorontalo dan kabupaten Gorontalo. Artinya kalau ke kota kita ada dinas ke kota atau ke Limboto itu tidak tidak menginap, artinya dia pergi pulang. Kecuali daerah itu misalnya Pohua atau Marisa itu kan butuh waktu lama perjalanan, jadi ada bisa menginap kalau misalnya kegiatannya full. Nah kalau kota Limboto itu tidak dihitung ada menginap, jadi 1 hari kelar. Oke, next. Sama ini mungkin tidak berubah ya. (18) Ya, ayat 3 habis ke atas lagi. Oh iya, ini sama dengan yang misalnya yang ke Manado ya. Kalau misalnya menggunakan kendaraan dinas atau misalnya kendaraan pribadi, tidak menggunakan moda transportasi umum ya. Karena mungkin jarang juga kendaraan umum, misalnya kita orang pergi di mana? Di Bualemo, mungkin Pak siapa? Ibu Ismi mungkin naik angkot ke Bualemo enggak? Enggak kan? Nah, itu pasti biasa ada yang bawa oto kan? Ada yang punya
mobil sendiri, nah itu BBM-nya bisa dilampirkan. Lampirkan bus di stroke nanti diganti. Nah, gitu. Kalau misalnya yang tidak ada susah untuk moda transportasi umum, kalau misalnya dari tempat kedudukan ke tujuan itu tidak ada kendaraan umum yang susah maksudnya untuk ini, bedakan dengan di kota besar ada bis, ada kereta atau apa. Di sini kan hanya sebatas mungkin angkot atau apa. Nah, itu bisa pakai kendaraan pribadi, BBM-nya bisa diganti dengan melampirkan stroke. Nah, ini kayaknya udah berubah dari aturan sebelumnya. Oke, next 18, tapi maksudnya wajar-wajar yang harus yang wajar itu. Badan dinas sebagaimana setiap kali penugasan 5 hari dalam satu rangkaian dinas kecuali badan dinas dalam rangka pemeriksaan dari OLS. Perjalanan dinas dalam daerah. Dalam daerah ini yaitu sebelumnya ini dalam kota, dalam lingkup Kabupaten Bone Bolango antar kecamatan atau dalam kecamatan. Jadi paling lama setiap penugasan itu 5 hari. Jadi kalau Bapak Ibu ada paling lama ya, nah mungkinnya kalau misalnya ada urusan koordinasi dengan akuntansi dalam laporan keuangan bisa mungkin 5 hari ya. Kalau misalnya sudah mau bikin laporan keuangan, nah itu bisa 5 hari. Kecuali dalam perjalanan dinas inspektorat dan petugas pelaksana intensifikasi pajak daerah. Nah ini pengecualian untuk para pegawai inspektorat dan ini pejuang PAD yang turun lapangan itu bisa lebih dari 5 hari sesuai dengan tugas. Bagi inspektorat ini karena pengawasan banyak tugas sebagai APIP, mereview laporan-laporan, nah itu pasti banyak tugas yang lebih dari 5 hari. Oke. Biaya perjalanan dinas berikan uang harian udah sudah. Oke. Uang repres untuk itu ya eselon 2. Bupati Wakil Pimpinan DPRD melaksanakan perjalanan dinas karena kedudukan. Oke. Tunggu dulu. Nah ini untuk bupati, wakil bupati dan pimpinan DPRD itu bisa didampingi oleh suami istri meliputi uang harian, biaya transportasi, uang. Nah untuk istri atau suami pimpinan ini, bupati, wakil bupati, pimpinan DPRD ini itu haknya setara dengan pejabat administrator atau kabit atau apa itu. Biaya transportasi sebagaimana ayat 2 dipersamakan dengan pejabat yang didampingi. Nah itu, kalau misalnya bupati dia naik pesawat di bisnis, tidak mungkin istrinya dia ada ekonomi di belakang kan, pasti di bisnis. Jadi menyesuaikan pejabat yang didampingi gitu. Kalau istrinya bupati naik bisnis, pasti dia di kursi bisnis. Oke, next 20. Sekda yang mewakili bupati berikan fasilitas. Oh ya, kalau misalnya ini tidak berubah-berubah, mungkin Bapak Ibu paham untuk yang di Sekda ya. Oke, next. Kita mungkin nanti kalau misalnya ada masalah kita berkembang di diskusi. Anggota DPRD, ini sudah dibahas dengan DPRD. Oke, dengan DPRD sudah ini. Oke, nanti kalau dari Sekwan ada yang perlu dibahas, silakan. Untuk DPRD ini sudah clear ya. Oke, next DPRD. Nah ini kewenangan tadi Pak Sek sampaikan, siapa yang berhak untuk menerbitkan SPT atau telaah. Jadi pasal 25, bupati menyetujui atau menolak telaah. Nah telaah ini semua ke bupati, perjalanan dinas. Untuk pejabat pimpinan pratama, pejabat pengikut pejabat tertentu, sebagaimana pasal 5 ayat ini. Nah itu nanti Bapak Ibu baca huruf A sampai dengan D, dan terus huruf E, H, I, J, K. Nah itu semua telaah ke bupati. Nah ini yang kedua, bupati berhak menyetujui ya, menolak penugasan telaah untuk pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, pelaksana, ketua, wakil ketua. Kalau sebelumnya kan di aturan itu
pejabat eselon gitu ya, garing apa, baru pejabat eselon 3 garing apa, pejabat eselon. Nah, sekarang sudah dirinci begini Bapak Ibu ya. Ada pejabat fungsional apa. Nah, ini telah semua ini sampai dengan J ini ke bupati. Next aturan berikutnya kalau misalnya dalam hal bupati berhalangan itu siapa, nanti Ibu baca lagi. Dalam hal bupati atau wakil berhalangan, sekda. Begitu kan dengan ketua DPRD. Nah, ketua DPRD itu menyetujui atau menolak perjanjian. Tunggu bis, nomor 5 ayat 5. Ini menyetujui atau menolak perjanjian seluruh daerah dalam provinsi dan dalam daerah bagi anggota DPRD dan pengikut. Nah, itu ketua DPRD. Dalam hal ketua dewan tidak ada, nah itu wakil. Oke, pasal 26. Nah, ini ketua DPRD berwenang menyetujui atau menolak anggota DPRD dan pengikut sebagaimana ini berdasarkan telah staf dari ketua komisi. Ini mungkin sama dari aturan sebelumnya yang tidak. Nah, dalam hal ketua itu siapa? Oke, next. Pasal 27 ya, kewenangan menandatangani SPT. Nah, ini SPT dan SPD. Sebenarnya bukan SPPD, sekarang itu sudah ganti istilahnya, surat perjalanan dinas. Bukan SPT lagi, surat tugas ST. Surat tugas dan surat perjalanan dinas ST dan SPD. Nah, yang siapa yang berhak menandatangani surat tugas itu bupati menandatangani surat tugas pelaksana perjalanan dinas untuk siapa? Mana bisa? Coba ke atas lagi. Nah, ini bupati sebagaimana pasal 25 ayat 1 dan ayat 2. Nah, itu pasal 25 ayat 1. Jadi yang di atas itu siapa-siapa, itu bupati yang berwenang menerbitkan pasal 25 itu. Pasal 25 ayat 1. Nah, ini pasal 25. Nanti Bapak Ibu baca lagi, dan ayat 2. Jadi sekda apa semua sampai dengan ini pengurus atau apa. Nah, itu bupati. Oke, balik lagi. Dalam hal bupati ya berhalangan ya, wakil dalam ini sekda, ketua dewan menandatangani ST surat tugas itu untuk anggota DPRD dan pengikut pejabat tertentu, tapi yang hanya huruf F dan huruf G. Kalau nggak salah huruf FG itu tim pakar, staf ahli DPRD apa itu. Itu ketua dewan yang menandatangani surat tugas. Nah, dalam hal ketua berhalangan atau wakil, nah ini next. Dalam hal pimpinan berhalangan, ya itu salah satu ketua komisi. Pasal 28, bupati berwenang menandatangani surat tugas luar daerah dalam provinsi dalam daerah untuk bupati dan wakil bupati. Jadi bupati itu menandatangani untuk bupati dan wakil bupati. Sekda ini menandatangani surat tugas untuk siapa? Untuk sekda, asisten, staf ahli bupati dan kepala bagian. Itu sekda yang berwenang menandatangani surat tugas. Sekarang OPD, kepala dinas, kepala badan apa, itu menandatangani surat tugas luar daerah dan dalam provinsi. Itu untuk siapa? Untuk kepala perangkat daerah, untuk kepala dinas itu, untuk eselon 3, pengawas yang di lingkup di kantornya. Kemudian untuk kepala OPD yang misalnya PKK, tim penggerak PKK, kalau misalnya tim program kegiatan di PKK ini ada di Dinas Sosial KB, berarti kepala dinas sosial yang menandatangani surat tugas dari ketua, wakil ketua dan sebagainya. Dharma Wanita juga begitu, misalnya Dharma Wanita kegiatannya ada di Pemdes, berarti kepala Pemdes yang menandatangani. Oke, pasal 29. Ini pengguna PA, KPA, pejabat pembuat komitmen, PPTK berwenang menandatangani SPPD, SPD, surat perjalanan dinas. Itu diaturan sesuai dengan surat edaran Mendagri. Cuma kita biasa cuma PA dan KPA. Nah, ini biaya perjalanan dinas.
Perjalanan itu ada empat komponen: uang harian, transport, penginapan, dan representatif. Oke, next. Nah mungkin ini perubahan dari yang Perbub yang mengacu pada 53. Ini uang harian itu lumsum, transport, biaya real, biaya taksi sesuai biaya real at cost, penginapan at cost. Nah itu kalau misalnya penginapan tidak dipakai bisa pakai 30%. Uang repres itu lumsum. Oke, sewa kendaraan biaya real, oke. Nah uang harian, oke, ini mungkin masih sama dengan aturan-aturan sebelumnya. Next. Oke, mungkin ini masih sama ya. Sekarang jam berapa nih? Kita mungkin 14.30, oke. Pasal 30 berapa coba? 39. Nah ini mungkin jadi catatan juga ya. Yang ayat 2, pasal 33 ayat 2. Biaya transportasi atau tiket pergi pulang itu dapat dibayarkan melebihi atau melampaui pagut tertinggi sesuai bukti pembayaran tiket yang sah. Jadi itu bisa ya. Ini pernah juga terjadi juga, ada beberapa kasus kalau misalnya pas saat itu peak season atau misalnya ekonomi sudah habis atau belum sudah habis ya, harganya tinggi melebihi standar. Nah itu bisa, yang penting ada bukti, melampirkan bukti tiket yang sah. Pas memang hari itu biasa pemeriksa itu melihat pas hari itu kode apa dulu, kode biasa itu kan kode Yankee atau apa, kode bookingnya. Nah dilihat itu ada kode-kodenya kalau itu memang pas hari peak season atau hari tinggi, boleh. Nah pelampuan standar biaya tertinggi ini disebabkan harga tiket dari maskapai itu mengalami kenaikan. Oke, itu boleh, jangan takut. Oke, ini kayaknya masih sama dengan aturan sebelumnya. 34 biaya hotel. Hotel ini memang ada diatur juga di peraturan bupati ya. Kalau misalnya Bapak Ibu pergi Jakarta baru tidak menggunakan penginapan, itu kan dapat hak 30%, tapi harus ada surat pernyataan. Nanti ada di lampiran Perbub ini, ada surat pernyataan. Oke. Uang repres ya sama, ini sudah diatur. Nah ini pasal 36 kali ya. Ini hal-hal yang maksudnya di luar dari perkiraan atau mungkin force major ya. Misalnya ini, dalam hal terjadi penundaan pembatalan kegiatan secara mendadak atau mendapat tugas oleh pihak penyelenggara atau pejabat yang berwenang di mana tiket keberangkatan Bapak Ibu sudah beli. Nah itu akibat penjadwalan ulang atau pembatalan itu tiketnya yang telah dibeli atau dengan melampirkan bukti batalan bisa diganti itu. Kalau misalnya kejadian seperti itu, Bapak Ibu sudah beli tiket ternyata dibatalkan oleh penyelenggara karena ada kejadian teknis sehingga diundur waktu pelaksanaan, nah itu bisa. Dalam hal jumlah hari perjalanan melebihi hari yang ditetapkan dalam surat tugas, nah itu disebabkan karena tertentu, disebabkan pelayan atau maskapai pelaksana itu dapat diberikan tambahan uang harian. Oke, tadi saya sudah sampaikan itu. Kalau misalnya terlambat delay 1 hari, jadi dia bisa diberikan tambahan uang harian 1 hari, tambahan waktu. Oke, lanjut. Nah itu udah meninggal, ini mengacu juga di ini Perpres. Oke, next. Nah ini mekanisme penatausahaan, ini bisa dengan UP, GU, LS. LS ini tidak ada lagi istilah LS apa, yang penting sudah rampung semua ini.
Perjalanan dinas yang rampung. Itu melampirkan dokumen. Oke, ini sama ini. Aturan-aturan sebelumnya sama. Iya, sama ini. Bukti-buktinya. Setiap penerbitan surat tugas oke. Oke. Ini sama. Dilakukan secara ad cost, jawaban oke. Next. Oke. Mungkin kita satu lagi ke file ini, Pak Rio. Standar harga. Stop share. Nanti Bapak Ibu catat-catat ya, kita mungkin 10 menit lagi ya, 10 menit lagi untuk materi standar biaya. Ada? Nanti di APBD 2020. Ya, ini rancangan standar perjalanan dinas, uang harian dan komponen lainnya. Ini baru rancangan. Ini nanti akan menjadi lampiran dari SK tentang standar satuan harga. Sebagaimana saya sampaikan tadi, jadi kalau nominal ini dia adalah bagian dari Perbub tentang SSH tersendiri. Perbub SSH itu turunannya adalah SK tentang perjalanan. Ya, oke, kita mulai dari yang pertama Pak Aryo, atas. Nah, ini uang harian. Ini uang harian masih sama, tidak berubah. Ini Perpres 3353 sama. Uang harian. Ya, uang harian. Ini cuma di sini ada tambahan di Perpres 33 ini ada biaya diklat. Coba judulnya Pak. Ini kan besaran uang harian perjalanan dinas luar kota dan mengikuti diklat. Ya, perjalanan dinas serta untuk perjalanan dinas mengikuti diklat. Ini kalau misalnya yang besaran uang harian Aceh 360, DKI 530 itu yang sifatnya konsultasi, koordinasi atau apa itu di kementerian apa-apa itu, ini besaran uang hariannya. Nah, kalau di kolom diklat lebih dari 8 jam ini itu adalah yang si judulnya, mungkin judul dari perjalanan dinas ini BIMTEK, sosialisasi atau ada seminar apa di luar daerah, di luar kota itu luar daerah ya. Itu hanya dapat 110 per hari uang harian. Karena apa? Karena diklat itu sudah pasti ada penyelenggara dan diklat itu pasti lebih dari 1 hari dan pasti penyelenggara akan memfasilitasi akomodasi, makan minum. Itu yang menjadi catatan temuan BPK kemarin. Jadi yang namanya diklat itu dia bilang pasti ditanggung, makanannya ditanggung oleh penyelenggara. Makanya hak pelaku perjalanan itu hanya 110. Untuk Jakarta, misalnya Jakarta ini 160.000 per hari. Ya. Ya, kalau diklatnya di Jakarta. Kalau misalnya orang bikin BIMTEK keuangan di Jakarta, nah itu ibu dapat cuma 160 gitu. Nah, itu sewa kendaraan tadi sudah sampaikan, bupati wakil bupati 1.400.000, pimpinan DPRD 1.100.000. Ini memang tidak diatur di Perpres 33, tapi ini sebagaimana analisa dari keputusan ketetapan dari TAPD dan
pimpinan daerah. Oke, next. Nah ini yang B, besaran uang harian pejalan dinas luar daerah dalam provinsi dalam mengikuti diklat. Oh ya, luar daerah dalam provinsi, dan yang kedua mengikuti diklat di provinsi itu ya. Contoh misalnya kita pergi di Limboto, ada koordinasi atau misalnya studi tiru, misalnya pengolahan aplikasi apa, misalnya PAD di sana. Nah itu dapat 370, yang judulnya begitu ya, judulnya koordinasi atau apa, itu dapat 370 per hari. Kalau misalnya ada undangan dari provinsi atau apa ya, kita bikin misalnya ada badan keuangan atau badan kepegawaian bikin misalnya ada peningkatan kapasitas dibikin di Aston di kota. Nah itu Bapak Ibu cuma hanya dapat 110 kalau misalnya bikin di kota. Sama ya, kota Gorut, Pohuwato dan lain-lain itu 110 yang judulnya mengikuti diklat. Diklat ini kalau BPK ini kita harus samakan persepsi. Diklat itu sama, identik dengan bimbingan teknis, sosialisasi, seminar, capacity building atau apa. Nah itu masuk di kategori diklat, yang maksudnya makan minumnya dibiayai oleh panitia. Oke, yang C, please. Nah ini, kalau rapat nih, uang harian kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor. Ini mungkin hal yang baru bagi kita semua. Yang yang pertama kriteria full board. Full board di luar kota. Full board itu dia menginap. Menginap artinya ada makan minum dan akomodasinya ditanggung oleh panitia atau penyelenggara. Atau misalnya yang ada diminta kontribusi. Misalnya ada provinsi melakukan penguatan kapasitas diklat ini, tapi ada kontribusi. Nah itu Bapak Ibu hanya dapat, coba yang Gorontalo please, berapa? Gorontalo hanya 130 yang full board nih. Balik lagi ke judul atas please. Kalau misalnya kita bikin rapat ya, rapat misalnya badan keuangan mengundang ke Subak Perencanaan, orang mau rapat, nah di Jakarta misalnya, nah itu ini yang rapat pertemuan ya, itu dapat 160. Full board dalam kota buat dalam kota ini sama jumlahnya. Dalam kota itu di dalam Kabupaten Bone Bolango. Contoh misalnya rapat di mana? Rapat di mana dalam kota ini? Di Safa Beach misalnya, Safa Beach. Nah itu dapat. Nah ini yang baru lagi, full day half day dalam kota. Full day half day dalam kota artinya tidak full satu hari ya. Misalnya kalau full day half day itu sampai siang atau sampai sore. Tapi dia panitia membiayai, memfasilitasi makan minum. Di sini pengertiannya begitu. Jadi Bapak Ibu hanya dapat uang harian berapa? Gorontalo bis di bawah yang full day half day 95.000. Nah 95.000. Jadi kalau misalnya ada undangan rapat di mana ya, di Safa misalnya, coba di atas lagi bis half day. Rapat misalnya rapat koordinasi tentang apa, penurunan kemiskinan, itu diundang Bapak Ibu di Safa misalnya, dalam kota, dalam kabupaten, itu hanya mendapat haknya 95.000 satu hari bisa. Kan selama ini sebenarnya enggak ini ya, kadang orang cuma bikin ini SPT atau enggak dibebankan di perjalanan. Nah sekarang mungkin kalau misalnya Bapak Ibu anggarannya berlebih. Ini rapat ini kan sifatnya satu hari. Kalau diklat itu kan lebih dari satu hari. Kalau rapat itu satu hari lah, satu hari. Misalnya ada undangan rapat di Nafil,
Misalnya Bapak Ibu yang dari mana, dari Kabila, bisa itu. Nah kalau residen dalam kota ini, yang kolom terakhir, residen dalam rapat atau pertemuan dilakukan di residen di dalam kota, yaitu residen itu misalnya rapatnya di rumah dinas bupati, rumah dinas wakil bupati, di residen itu misalnya di kantor bupati juga masuk residen situ ya. Nah itu cuma dapatnya sama 95 kalau nggak salah bisa. Coba di ini. Oh 130 ya, lumayan juga ya. Misalnya bupati mengundang camat-camat atau kepala-kepala desa. Oh camat, kepala desa kan di APBD ya. Camat-camat di rumah dinas di Bandayo itu rapat 1 hari. Nah Bapak Ibu camat bisa dapat haknya itu 130 1 hari. Itu sesuatu yang baru juga nih. Oke, next. Nah, untuk besaran uang harian perjalanan dinas dalam daerah, dalam kabupaten, ini sama, tidak berubah ya. Kalau misalnya ini masih tetap menggunakan asumsi aturan di bawah 8 jam, di atas 8 jam. Contoh begini, kalau misalnya kita start dari Suwawa, ada undangan di Kabila, itu kalau misalnya di bawah 8 jam, misalnya Pak Sekda bikin acara di Kabila di Aula Belilimbui, itu kita hanya dapat 55.000 kalau misalnya di undangannya di bawah 8 jam. Kalau di atas 8 jam dia dapat uang harian 150.000 di luar, tanpa uang transport. Dia hanya dapat uang harian 160, kecuali ada hal-hal khusus. Untuk 3 daerah tertentu, Pinogu, Waolo, Tulabolo Timur, itu dapat uang harian ditambah dengan transport lokal. Nah itu Bapak, ini kan udah berubah, sudah paham. Nah untuk transport dak yang dibiayai oleh dak non fisik, BOK atau JKN itu 75.000 1 hari. Mungkin nanti ini di hari Selasa melibatkan dinas kesehatan, rumah sakit, puskes. Biasa ramai ini puskes tiba. Oke, next. Nah ini tiket perjalanan luar daerah, pesawat. Buat pesawat ya, Gorontalo Jakarta misalnya, Gorontalo Jakarta bis. Cara yang sering-sering. Ya, Gorontalo Jakarta bisnis 8 juta, kemudian ekonomi 4.800.000. Kalau misalnya tadi ada kan di pasal sebelumnya, kalau misalnya kejadian tertentu pas saat itu lagi harga nilai tiket pesawat tinggi, itu bisa melebihi standar ini. Yang penting dia ada ini bukti. Cuma kalau misalnya bupati, wakil bupati, pimpinan DPR itu haknya di bisnis, boleh juga dia pakai ekonomi. Tapi kalau yang tidak ada hak bisnis, misalnya sekda ke bawah, itu menggunakan bisnis, itu tidak bisa menggunakan bisnis. Begitu. Kecuali tadi kayak istri bupati, istri pimpinan atau apa, nah itu bisa. Kalau misalnya berangkat bersama dengan bupati, bisa pakai bisnis dia. Oke, next. Nah ini sama juga, transportasi untuk tujuan Sulawesi sekitarnya, utara, tengah, barat, tenggara. Ini yang menggunakan moda transportasi darat, tetap dia dihitung at cost sesuai dengan biaya real. Untuk tiket real, untuk BBM, kalau misalnya menggunakan kendaraan dinas atau kendaraan pribadi, ini standar BBM-nya untuk Sulut 2 juta. Tapi kalau misalnya BBM-nya lebih dari 2 juta bisa dibayarkan. Yang penting ada struk yang wajar, yang bisa diakui, akuntabel, terpercaya, bisa melebihi standar BBM. Kalau tiket real, tiket ini at cost kan, pakai Garuda atau apa. Oke, next. Satuan transportasi luar daerah dalam provinsinya, Pohuwato, Bualemo, Gororut, Gorontalo itu. Ini at cost, tapi biasa itu dia pakai kendaraan dinas atau kendaraan pribadi. Untuk BBM juga begitu sama,
Dia at cost sesuai dengan stroke, sesuai SPT hari. Oke, next. Ini biaya perjalanan ini hanya biaya ini ya, pergi pulang ya. Kalau misalnya dia BBM digunakan, misalnya ada tugas di Pohuwato, baru BBM itu dipakai di dalam situ ya. Nah itu enggak, cuma pergi dan pulang. Baru dia di Pohuwato misal jalan-jalan kemana sampai habis misalnya 20 liter, nah itu enggak 20 liter dan bisa dibayarkan itu. Karena uang transport lokal itu sudah menjadi uang harian. Kalau uang transport pergi pulang itu sendiri itu transportasi. Nah BBM-nya itu hanya untuk itu, mengganti yang transport tadi. Paham Pak Elvis ya? Apa ini? Taksi at cost. Taksi contoh Jakarta ambil Jakarta bis. Nomor 13 Jakarta 256.000 PP dari bandara tujuan, misalnya Bandara Soekarno Hatta ke hotel, misalnya hotel di Senen, baru balik lagi dari hotel Senen pas pulang ke bandara itu 256. Kalau lebih dari 256 bisa diajukan, yang penting ada stroke. Sekali jalan taksi dari bandara ke hotel, baru pulang hotel bandara. Kalau misalnya lebih dari itu, iya. Kalau lebih dari itu, misalnya dapat Grab tinggi, ini kan at cost, boleh melebihi besaran itu. Oke. Bukti real. Kalau misalnya saya Elvis Rio berangkat 3 orang, mas, dan mungkin orang naik taksi satu-satu Pak Rio, pasti satu taksi orang. Jadi real, jujur ya. Dan mungkin orang satu-satu taksi. Nah, tujuannya sama. Nah, itu kewajaran lah. Pasti orang pakai satu taksi. Nah ini biaya penginapan. Penginapan Jakarta contoh. Jakarta ini 5.800.000 untuk bupati wakil pimpinan. Nah ini sudah kembali lagi ya perubahan ke 33. 54 ini untuk bupati saja 8 juta sekian setelah ini. Nah sekarang berubah lagi. Nah kalau misalnya 30% tadi tidak pakai fasilitas hotel, 30% dari standar ini. Misalnya bupati tidak pakai hotel, tinggal di rumah pribadi atau di mana, 30% dari 5.850.000 haknya. Oke, next. Nah ini biaya penginapan ini sama at cost. Contoh misalnya ada pertanyaan di Bualemo ya. Kita misalnya ada acara di Kencana. Di Kencana misalnya yang golongan 3 ini kan 600, paling tinggi 600.000 ya. Sedangkan Kencana ini kadang 800, kadang 1 juta kalau misalnya lagi rame. Nah itu bisa, bukan bisa maksudnya dibayarkan ini, bisa satu kamar 2 orang, artinya kan 600 tambah 600, misalnya 800 ya, 800 Kencana. Jadi bisa dibayarkan dengan 2 orang, jatah 2 orang. Misalnya saya dengan Pak Reo, jatah saya 600, Pak Reo punya 600, jadi tidak melebihi dari ini ya, standar. Tetap bisa dibayarkan 800.000 walaupun orang standar 600. Jadi orang akumulasi dari 2 pelaku perjalanan. Oke, next. Uang repress sama sudah, lumsum. Next. Oke, mungkin demikian materi dari kami. Selanjutnya mungkin kalau ada pertanyaan kita langsung raise hand lah, atau di chat, langsung chat. Di sini sudah ada Pak Sek, Pak Sek Dikbud juga Pak Arfan ya hadir. Silakan, mungkin itu terima kasih dari saya materinya. Lanjut, Bu Ade atau? Ya boleh. Dengan Pak Reo ya.
Hah? Cek. Boleh ini. Tidak masuk. Cek. Bisa kayaknya. Iya, baik Bapak Ibu, itu tadi pembahasan dari Pak Kabid seputar Perbu Perjalanan Dinas. Bapak Ibu yang ingin berdiskusi langsung dengan Pak Kabid seputar Perbu ini, ada Pasek juga tadi, bisa bergabung di kolom chat, bisa mengajukan pertanyaan atau juga bisa secara langsung dengan raise hand. Sudah ada satu raise hand Pak Elvis. Pak Faiz dari mana ini Pak Faiz? Faisal. Iya. Siap. Izin Pak Kabit. Izin dihidupkan kameranya Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin Pak Kabit. Tadi yang sempat dibahas tuh, untuk masalah penandatangan SPPD, untuk tadi hanya sampai level sekda sampai kabak ya. Nah, kalau untuk fungsional ataupun stafnya, apakah cukup dengan kabak saja atau harus sekda juga atau gimana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, contoh kasus untuk perjalanan misalnya. Dalam satu hari itu kita ada perjalanan misalnya ke dua tempat misalnya. Misalnya ke Garut dulu, kemudian hari berikutnya kita ke Pohuwato. Nah, untuk perhitungan BBM-nya kira-kira seperti apa itu Pak Kabit? Apakah kita hitungnya dari Bone Bolango ke Garut 300, kemudian langsung ditambahkan lagi 550 ke Pohuwato, atau seperti apa gimana? Atau harus balik lagi ke Bone Bolango dulu atau gimana? Itu aja Pak Kabit. Terima kasih Pak Kabit. Ya, selanjutnya Pak Kabit yang sudah raise hand. Silakan Pak Zain Baladram. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya bertanya di pasal 28 ya, kalau nggak salah di situ, terkait kewenangan OPD, kewenangan kepala OPD. Coba bisa dimunculkan mungkin pasalnya. Soalnya gini, di kami itu kan ada pendamping sosial yang SK-nya SK Kemensos. Nah, kategorinya tentu kan bukan P3K. Nah, itu kita ikutkan kalau saya lihat di dalam pasal awal itu ada yang namanya pendukung kegiatan kalau nggak salah ya. Pasal apa yang subjek yang bisa diberikan perjalanan dinas yang terakhir kalau nggak salah. Nah, kalau di dalam pasal 28 itu kan tidak tersebut namanya. Tersebut nomenklatur daripada subjek yang bisa diberikan perjalanan dinas atau orang yang bisa diberikan perjalanan dinas. Nah, pasal 28 ini kan di ayat 3 hanya menyebutkan kepala perangkat daerah, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional tertentu, pelaksana, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, lalu ada ketua, wakil ketua, anggota tim penggerak PKK di lingkungan pemerintah daerah, ketua, wakil ketua, anggota PIAL, dan di bawahnya lagi mungkin ketua, wakil ketua, ketua, wakil Dharma Wanita, pengurus dan anggota organisasi lembaga. Nah, agak kesulitan kita kalau mau memasukkan kategori mana terhadap pegawai pemerintah yang mendapatkan SK Kemensos sebagai pendamping sosial. Karena mereka ini di dinas sosial tugas utamanya adalah melakukan
pendampingan di lapangan, ya, di dalam SPM, baik pelaksanaan SPM maupun pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan bantuan sosial dan segala macam yang melakukan verifikasi di lapangan dan beberapa hal lainnya. Nah, kalau di dalam kategori kewenangan penandatanganan surat tugas dan surat perjalanan dinas yang dilakukan oleh kepala OPD itu tidak masuk kategorinya di sini, saya lihat. Sehingga mereka sepertinya tidak bisa kita berikan perjalanan dinas, kan begitu. Sementara mereka adalah tenaga yang menjadi ujung tombak di dalam pelaksanaan SPM. Contohnya di dalam SPM ketika ada kasus berkaitan dengan lansia terlantar atau anak terlantar. Nah, mereka inilah yang melakukan penelusuran dan asistensi di lapangan dan melakukan pendampingan sosial terhadap lansia atau anak terlantar selama dalam proses penanganan sesuai Permensos. Di dalam SPM itu paling lama 7 hari kalau di dalam penanganannya. Nah, ini berkaitan dengan perjalanan dinas dalam daerah. Nah, kalau tidak masuk di dalam pasal 28 ayat 3 itu subjek hukumnya, maka tentu mereka tidak bisa dibiayai di dalam perjalanan dinas. Nah, ini kira-kira bagaimana? Sementara di dalam pasal awal bisa dilihat juga nanti di pasal awal itu ada subjek-subjek yang bisa dibiayai itu kan. Ada yang terakhir, yang di huruf apa itu terakhir, itu yang pendukung pelaksanaan, pendukung kegiatan pemerintah daerah kalau nggak salah. Ya, baik Pak Kabid, saya kira sudah bisa kami tangkap pertanyaannya Pak Kabid. Terima kasih. Itu saja Pak? Ya, itu saja. Dengan pasal 28? Ya, baik. Terima kasih Pak Kabid, Pak Ahmed. Selanjutnya sebelum dijawab mungkin satu dulu Pak Elvis yang di kolom chat. Saya lihat ada yang masuk tadi. Nah, ini sebenarnya kecamatan jadwalnya mungkin kami akan jadwalkan di hari Selasa, tetapi mungkin bisa sudah sekalian dijawab saja. Mungkin mengenai kegiatan seminar, rapat sosialisasi, diseminasi bimbingan teknis, dan kegiatan sejenis tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan. Apakah uang harian rapat merupakan bagian dari seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, dan sejenisnya tersebut? Apakah menerima uang hariannya tersendiri? Seperti itu mungkin Pak Kabid. Tidak jelas ini kecamatan dari mana, kecamatan apa? Bisa tidak terlihat ya Pak Elvis? Atau memang tidak mencantumkan nickname-nya? Iya baik, hanya kecamatan. Mungkin langsung dijawab Pak Kabid, yang pertama dari Pak Faisal, kemudian dari Pak Kabid Ahmed. Ya, baik. Terima kasih Pak Faisal, Pak Jen. Untuk Pak Jen dulu, Pak Ahmed ya, mungkin di pasal 28. Dia itu tadi sampaikan ada misalnya pegawai pendamping sosial. Dia tidak masuk kategori di 28. Sebenarnya di 28 ini kan sudah ada ini ya. Tunggu mana ya? Ya. Di bawah please. 28 bawah. Terus. Nah, ini yang di huruf J nih Pak Ahmed ya. Huruf J ini pengurus dan anggota organisasi atau lembaga keagamaan, kemasyarakatan, kepemudaan, dan masyarakat. Nah, apakah di yang pegawai pendamping sosial itu ada apa ya lembaganya? Lembaganya itu kan bisa masuk di situ. Dia jadi anggota atau pengurus kan. Misalnya dia jadi pendamping sosial itu dibentuk oleh apa itu? Misalnya ada satuan lembaga atau satuan kerja atau satgas atau apa, itu kan bisa masuk situ.
Dia masuk misalnya di lembaga kemasyarakatan atau kepemudaan. Kalaupun misalnya tidak ada kriteria yang masuk situ, berarti itu dia jadi masuk dia masyarakat umum. Pendamping sosial itu jadi masuk masyarakat umum. Masyarakat umum di sini bisa dibiayai perjalanan dinas melalui APBD. Yang penting dengan syarat dia ada hubungan dengan pemerintahan atau program kegiatan OPD bersangkutan dan program subkegiatan. Kalau misalnya dia tidak masuk di kriteria tadi pengurus anggota lembaga kemasyarakatan lah, misalnya kemasyarakatan atau apa, mungkin kan kalau misalnya pendamping sosial itu masuk di kemasyarakatan atau kepemudaan ya. Kalau misalnya pun tidak masuk situ gitu, Pak Ahmed bisa dia jadi statusnya masyarakat umum. Sama misalnya Bupati mengajak misalnya masyarakat tokoh agama misalnya untuk ada urusan misalnya tentang MTQ atau STQ. Nah itu kan terkait lembaga keagamaan atau masyarakat umum. Kalau misalnya dia tidak mewakili suatu organisasi, nah itu bisa. Karena urusannya terkait dengan pemerintahan urusan keagamaan misalnya, ada hubungannya. Itu bisa jadi masyarakat umum kalau misalnya dia tidak masuk di kriteria itu. Mungkin itu. Yang selanjutnya Pak Faisal ya. BBM untuk 2 lokus misalnya di SPT misalnya ditugaskan Bapak ke Bualemo dan Pahuato. Nah Bualemo Pahuato tuh biasa satu paket SPT. Nah itu tidak bisa kalau namanya paket surat tugas itu kan dia satu rangkaian Pak Faisal. Jadi satu SPT dia memang BBM-nya satu rangkaian. Nah mungkin dia selesai di Bualemo balik dulu ke Gorontalo baru ini. Kecuali misalnya ada jeda waktu. Misalnya ke Pak Faisal ke Bualemo ditugaskan pas misalnya ada kegiatan A tanggal hari ini misalnya. Kemudian 2 hari berikutnya ditugaskan lagi di Pohuwato. Nah itu bisa balik dulu karena dia ada jeda waktu. Kecuali kalau misalnya Pak Faisal ada rumah di Bualemo atau di Pohuwato, Pak Faisal misalnya langsung ke Marisa misalnya. Nah itu BBM-nya tetap diakumulasi tuh Pak Faisal. Diakumulasikan BBM ini kan at cost sesuai biaya real. Jadi kalau misalnya Pak Faisal tadi menyebutkan 300.000, kalau misalnya Pak Faisal punya mobil hybrid misalnya, kan BBM-nya cuma sedikit ya gitu. Jadi at cost. Kalau misalnya Pak Faisal mobilnya Jeep misalnya yang makan minyak, nah itu sesuai biaya at cost. Kalau misalnya di SPBU sekian, karena misalnya mobilnya Willys ya 1 banding berapa, itu bisa at cost. Tidak perlu lagi pulang Gorontalo, jadi satu rangkaian SPT. Kecuali kalau beda SPT ada jeda waktu hari 2 hari, itu bisa balik Gorontalo. Mungkin itu yang tanda tangan staf fungsional. Nah ini memang jadi pembahasan juga dengan Kemenkumham. Jadi pengikut staf itu dia tidak bisa di SPT-kan sendiri ya. Misalnya ada Bapak Ibu punya staf, kan beda pejabat, misalnya kepala bidang atau kasubit itu kan pejabat. Kalau misalnya ditugaskan hanya staf, itu memang tidak bisa kalau di aturan ini, harus dia jadi sebagai pengikut. Kalau misalnya ada undangan di Kemendagri harus minimal pejabat eselon 4 atau fungsional apa itu kalau setara dengan eselon 4. Nah itu baru bisa menyertakan pengikut misalnya staf atau misalnya P3K atau yang lain itu jadi pengikutnya Pak. Kecuali kalau benar-benar itu staf itu misalnya apa ya programmer atau apa, itu bisa catatan khusus mungkin begitu. Dia ada telaah khusus sama bupati atau apa, itu bisa pertimbangan khusus. Karena tidak bisa diwakili atau apa, hanya dia sendiri yang diundang misalnya gitu. Atau apa admin SIPD, admin apa Pemda SIPD diundang khusus untuk ikuti ini, itu bisa. Kalau misalnya hanya untuk koordinasi penyampaian laporan itu tidak bisa, harus menyertakan pejabat. Nah staf atau P3 atau non-ASN ini sebagai pengikutnya yang menandatangani sesuai dengan tadi pasal-pasal tadi. Kalau misalnya yang ditugaskan eselon 4 atau fungsional setara eselon 4 itu
telaah Bupati, SPT, surat tugasnya, Kepala OPD. Oke, tadi yang dari kecamatan apa ya intinya? Tadi kalau yang namanya diklat itu ingat namanya Ibu Intan, Bapak Ibu pasti ingat ya Ibu Intan ya. Apalagi Pak Arfan ya, pasti ingat namanya Ibu Intan. Nah Bu Intan ini yang apa ya, bukan mengasumsi ya, mendefinisikan diklat itu apa saja. Diklat itu bimbingan teknis masuk, workshop masuk, simposium, seminar, capacity building, itu masuk. Jadi tadi nomenklatur itu kalau misalnya ada kegiatan tidak bisa dibayarkan full uang harian. Jadi itu nama-nama kegiatan itu pasti panitia menyediakan konsumsi atau misalnya full board dia penginapan. Yang namanya tadi disebutkan itu nggak bisa, itu masuk dia bagian dari pendidikan dan pelatihan, mungkin itu. Jadi bukan pengertian diklat ini hanya PIM atau apa, enggak. Yang begitu memang orang sempat berdebat juga dengan BPK ini Bu Intan, tetap itu masuk diklat yang begitu itu. Orang di TGR Bu ada masih ini dimaafkan. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan itu so TGR itu. Oke, lanjut, ada lagi? Pak Kabit, ada Inspektorat, Pak Kabit. Ya, silakan Pak dari Inspektorat. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Kabit dengan Pak Indra, Pak Kabit, Inspektorat. Iya, saya mencermati Perbuk ini saya kira sudah cukup paripurna, sudah memuat banyak hal. Bisa kedengaran suara saya Pak Kabit? Bisa? Jelas sekali nih, jelas. Baik, terima kasih. Mohon izin teman-teman tim. Jadi saya mungkin sifatnya tidak mempertanyakan secara teknis karena saya lihat ini merupakan penyempurnaan dari Perbub sebelumnya. Saya udah baca, namun mungkin ada beberapa saran Pak Kabit, Pak Arif. Pertama, saya tertarik tadi yang kalau tidak salah pasal berapa ya? Yang berhubungan dengan komponen-komponen yang bisa ikut dalam perjalanan dinas. Entah pasal berapa ya, pasal 1, 2, atau pasal berapa itu. Eh, yang disebutkan Pak Kabit tadi, saya mungkin mengingatkan saja Pak, mungkin sekedar mitigasi saja, bahwa khususnya untuk tim kerja Bupati dan sekretariat tim kerja Bupati yang Bapak sampaikan tadi, saya saya salah baca atau mungkin apa ya, memang tidak disebutkan secara eksplisit di dalam pemaparan tadi. Baik dari pasal berapa ya saya lihat tadi itu. Ya, ini pasal 4 ya. Saya lihat tidak ada, mungkin kalau tidak salah menyinggung masuk dalam tim pakar apa ya, perencanaan penelitian pengembangan kalau tidak salah Pak Kabis sampaikan tadi. Nah, kalau boleh saran saya Pak, ini harus eksplisit. Jangan sampai ini kan ada beberapa teman-teman tim kerja Bupati ini kan yang sudah melakukan perjalanan dinas. Dan menghindari saja Pak, jangan sampai ini jadi temuan BPK. Ketika tidak ada nomenklatur yang secara eksplisit menyebutkan. Gitu Pak. Jadi menjadi masalah poli Pak, menjadi kepala poli. Mungkin ini saran saya yang pertama Pak Kabit. Mungkin kalau sudah ada solusinya ya alhamdulillah gitu. Mungkin sekedar mengingatkan saja. Terus yang kedua, saya juga meng-underline, menggarisbawahi tentang itu Pak, nomenklatur wakil ketua tim penggerak PKK. Mohon maaf, ini kan fungsi kami kan mitigasi Pak. Ini kan kita sudah tidak mengenal lagi namanya wakil ketua tim penggerak PKK. Yang ada itu adalah staf ahli 1 ketua tim penggerak PKK. Khawatirnya ini jadi temuan lagi ketika ada perjalanan dinas dari Ibu Wakil Bupati.
Nah, karena kemarin saat pelantikan beliau, kalau tidak salah dengar, mohon koreksi kalau salah, tidak ada lagi namanya wakil ketua tim penggerak PKK. Jadi Ibu Wakil Bupati itu dilantik sebagai staf ahli satu tim penggerak PKK. Nah, khawatirnya endingnya nanti ini ketika beliau melakukan perjalanan dinas juga jadi temuan. Karena mungkin saja ini sekedar mitigasi. BPK ketika memeriksa tidak ada, misalnya Ibu Wabub tidak masuk dalam kategori yang mana, gitu. Sementara di dalam Perbub ini kan hanya menyinggung ketua dan wakil ketua tim penggerak PKK. Tidak ada namanya staf ahli penggerak PKK. Mungkin ini yang kedua Pak Kabit dan teman-teman tim. Ini sekedar saran saja dan yang berikutnya terima kasih saya mencermati betul yang disampaikan Pak Kabit tadi bahwa khusus untuk pasal 18 itu memuat tentang kami inspektorat khususnya APIP di pasal di ayat 1 dan ayat 2. Dan sebenarnya kami memang mau mempertanyakan itu termasuk komponen uang harian. Karena pada dasarnya di daerah lain di seluruh Indonesia ada khusus standar perjalanan dinas pengawasan yang diatur dalam peraturan bupati tersendiri. Tapi kami tidak mempertanyakan itu, kami mengikuti saja ketentuan yang ada. Cuma ya untuk poin 3 terima kasih sudah diakomodir secara khusus karena saya lihat juga di peraturan sebelumnya ada. Jadi kembali ke apa namanya statement 1 dan statement 2 tadi Pak Kabit, tolong mungkin ini menjadi masukan dari kami inspektorat agar jangan sampai jadi temuan, terutama ini menyangkut orang-orang penting di daerah seperti tim kerja bupati dan Ibu Wakil Bupati dalam kapasitasnya sebagai staf ahli tim penggerak PKK, bukan sebagai wakil ketua tim penggerak PKK. Khawatirnya itu jadi temuan, Pak. Izin Pak Kabit dan teman-teman, terima kasih. Boleh maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sek Inspektorat. Kalau masih ada satu lagi kami buka kesempatan Bapak Ibu yang ingin berdiskusi, mungkin ada kendala-kendala selama ini seputar pencairan atau juga temuan-temuan oleh BPK yang kemarin-kemarin menurut Pak Kabit dan Pak Sek itu berulang temuannya. Mungkin bisa langsung didiskusikan di sini. Satu lagi, kalau mungkin belum ada, mungkin bisa menambah. Pak Ahmed, ya. Iya, Masih ada Pak bisa Ahmed? menambah. Ya, bisa menambah. Iya. Silakan Pak Ahmed. Tadi kan penjelasan Pak Arif bisa masuk kategori masyarakat. Nah, yang saya khawatir begini Pak Arif, kalau yang kategori itu kan yang lembaga pengurus atau ketua dan anggota atau pengurus lembaga masyarakat itu dan masyarakat yang Pak Arif sebutkan tadi, saya khawatirnya itu cuma sekali saja sekali kegiatan. Nah, kenapa tidak dimasukkan saja sebagai penunjang kegiatan pemerintah daerah? Karena ada subjek di situ di pasal awal itu, pasal berapa tadi yang Pak Indra ada sampaikan tadi. Di situ kan ada penunjang kegiatan pemerintah daerah. Nah, mereka ini bisa jadi masuk kategori penunjang. Kalau cuma masyarakat, saya khawatirkan dia hanya 1-2 kegiatan saja. Sementara mereka ini bisa berkali-kali. Nah, di dalam pelaksanaannya nanti ya itu kekhawatiran kami. Nah, yang kedua menambah pertanyaan berikut adalah terkait dengan penugasan dalam diklat. Nah, apakah uang harian yang diberikan untuk diklat itu, sementara dalam batasan penugasan tugas luar daerah itu kan cuma 4 hari ya. Sementara ada diklat yang kalau saya kasih contoh, diklat Sunca, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, itu 90 hari. Nah, apakah juga bisa mendapatkan hak uang harian sebagaimana yang diatur di dalam diatur dalam lampiran besarannya kan, besaran uang harian tersebut. Nah, kira-kira bagaimana Pak Arif? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kabit Ahmed. Mungkin sebelum Pak Kabit langsung ke Pak Sek,
Pasek mungkin yang disampaikan Pak Sek Inspektorat. Silakan Pak. Terima kasih Pak Indra ya, Pak Sek. Alhamdulillah Inspektorat sudah bergabung. Masukan yang bagus untuk orang ya, Pak Indra. Terima kasih banyak Pak Indra. Sama-sama, Pak Sek. Masukan yang bagus sekali untuk kita tim ya. Terutama masalah tim kerja juga mungkin kita mau diskusi dengan Pak Indra ini nanti ya. Memang di situ tidak menyebut tim kerja, betul saja nanti kita jaga Pak Kapit jangan sampai nanti jadi temuan. Terima kasih masukannya Pak Indra. Kemudian untuk wakil ketua, memang dulu kita pakai wakil ketua, tapi kan ada perubahan baru-baru ini. Ya, kita tidak sempat ini perkembangan yang terbaru. Ya, ini juga masukan Pak Indra, nanti akan kita revisi ya. Yaitu sekarang menjadi staf ahli ya, staf ahli 1 kalau tidak salah. Ya, staf ahli 1. Bukan wakil ketua lagi. Jadi itu ya 2 tadi masukan dari Pak Indra. Kita akan tampung dan akan kita ya adakan revisi nanti pada Perbup Perjalanan Dinas. Kemudian untuk pendamping sosial Pak Ahmed, apakah mereka ini terima honor tidak? Pak Ahmed? Kalau honor mereka itu dari Kemensos. Dari Kemensos, berarti ada SK. Ada SK. Ya, Mereka statusnya itu pegawai pemerintah non PNS dari Kemensos. berarti dia masuk non PNS gitu. Jadi pengikut. Iya. Saya kira mereka tidak terima honor cuma sewaktu-waktu dipanggil. Nah, Atau mereka ada honor. sebagai tenaga penunjang bisa masuk di situ di Ahmed. Iya, cuma di dalam kewenangan kepala OPD dalam memberikan surat tugas dan surat perjalanan dinas itu dia tidak ada kategorinya. Tadi Pak Arif jawab dia masuk di kategori masyarakat. Nah kalau di masyarakat saya khawatirnya itu hanya sekali 2 kali kegiatan. Ya. Tapi kalau ini kan mereka sebagai penunjang kegiatan di dalam pelaksanaan kegiatan keseluruhan kegiatan di dalam bidang rehabilitasi perlindungan sosial. Sudah itu saya tanya tadi kalau terima honor ada SK lagi. Berarti Ada. penunjang gitu. Saya kira cuma yang sewaktu-waktu begitu dipanggil untuk membantu dinas sosial. Begitu Pak Kabit ya, dia masuk di pasal 28 itu tidak ada kalau tidak salah Pak Sek. Coba dicek lagi di pasal 28 ayat 3. Itu tidak ada kategorinya. Jadi mereka siapa yang memberikan surat tugas dan surat perjalanan dinas itu yang problemnya di situ. Kalau anggaran di mana? Anggaran kan misalnya di dinas sosial. Ya kan? Jadi pimpinan OPD yang buat surat tugas. Tapi mereka pengikut misalnya pejabat mana di bidang mana, misalnya mereka sama Pak Ahmed. Jadi mereka pengikutnya sama Pak Ahmed. Begitu. Ke bawah lagi. Iya. Cuma di SPPD ya tidak ada surat tugas. Ya, mereka tidak ada surat tugas, cuma masuk di SPPD sebagai pengikut. Begitu. Kalau telah ada surat tugas mereka tidak ada namanya mereka Pak Ahmed, tapi di surat perintah dinas, surat perjalanan dinas ada dia sebagai misalnya pengikutnya Pak Ahmed. Berarti dia masuk di SPD-nya Pak Ahmed. Kalau di surat tugas tidak ada. Ya. Boleh begitu ya? Jadi cuma surat perjalanan dinas saja mereka masuk. Masuk, surat tugas tidak ada. Kemudian masalah itu? Iya, memang sudah begitu aturan. Begitu. Kemudian yang diikat 90 hari sesuai kemampuan. Ya. Kalau bisa bayar 90 hari, kan kali 100 berapa itu? Kalau misalnya sesuai daerah ya. Iya. Itu Pak Ahmed, kalau memang itu OPD mampu bayar 90 hari, apalagi diklat yang sangat penting, macam kita di sini yang mengikuti pengas pajak ya. Kemudian ada yang di pendapatan itu, ya kan?
Artinya sepanjang anggarannya tersedia ya. Iya, artinya ada jadwal. Tapi misalnya kemampuan keuangan di OPD itu tidak cukup 90 hari. Misalnya cuma dibayar 30 hari. Kan di sana sudah ditanggung apa semua makan apa. Ini kan masalah uang harian. Begitu. Kalau misalnya OPD mampu bayar 90 hari, silakan DP uang harian itu yang tinggal 110 itu. Begitu Pak Ahmed. Aman. Aman kalau begitu. Oke. Jadi Pak Ahmed kalau misalnya ikut diklat, pastikan lu DP anggaran dari awal. Kalau mau ini Pak Ahmed di pasal 10 tuh, kalau dia lebih dari 4 hari, tergantung surat. Mungkin menyambung tadi, mungkin ada poin yang Pak Indra yang belum di ini terkait uang harian APIP ya, Inspektorat. Jadi kami mungkin sudah beberapa kali bahas juga terkait dengan usulan telaah dari Inspektorat terkait uang harian, selama memang tidak diatur dalam Perpres yang mengatur tentang besaran standar uang harian, itu kami tidak ada dasar Pak Sek ya untuk misalnya melebihi dari standar yang ditetapkan uang harian di Perpres. Nah itu kalau misalnya ada aturan yang bisa menjadi dasar, artinya kuat, bisa di mata auditor, nah itu di mata BPK mungkin bisa jadi catatan juga dalam tindak lanjut ini untuk uang harian khusus untuk APIP. Mungkin itu, terima kasih. Silakan kembalikan ke Bu Ade. Ya, saya rasa sudah cukup menjawab. Terima kasih Pak Sek Inspektorat, Pak Ahmed juga tadi. Kalau masih ada, mungkin kita tinggal kasih kesempatan 1 atau 2 penanya saja sebelum kita tutup, karena ini sudah mau 3:30 ya. Sudah mendekati buka untuk yang puasa Arafah hari ini. Masih ada Bapak Ibu, mungkin dari Dinas Pendidikan, Pak Sek Diknas ini yang selalu berhubungan dengan Bu Intan, hal-hal yang mungkin perlu dikomunikasikan dengan Pak Sek, Pak Kabid seputar Perbub ini. Pak Arfan, Pak Sek Diknas, silakan Pak. Nampaknya ini tidak di kantor ya, Pak Sek. Atau teman-teman dari Diknas yang lain. Kami lihat ada yang dari Bapeda. Bapeda yang tadi Pak. Klik itu. Boleh di video loh. Nggak usah. Ya, dari Bapeda? Dari inspektor. Inspektorat. Oh, Inspektorat. Mohon maaf dengan Bapak. Beri bendahara. Oh, Bendahara Pak. ini, bendahara. Silakan. Tapi suara mirip Pak Andi Idam suara ini. Dari Pak Andi, silakan. Terima kasih. Ternyata suara saya dikenal juga ya. Pak Kabid, pertanyaan saya begini. Silakan. Selama kami melakukan pemeriksaan di desa, dasar hukumnya aparat desa melakukan perjalanan dinas itu apa? Apakah di Perbub atau ada Perbub tersendiri? Pertama. Yang kedua, mengenai jarak. Misalnya jarak di Desa Kemiri itu memang sama dengan di Waolo. Jaraknya sama. Medannya berat juga. Nah, kenapa saran saya Bidang Anggaran harus melakukan survei ke Kemiri. Di Desa Kemiri, di Kecamatan Kabilabone. Medannya berat sekali. Nah, kembali ke aparat desa ini apakah ASN, non ASN kah atau apa gitu? Saya kira demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini mungkin terakhir, kalau masih ada satu lagi, silakan Bapak Ibu. Yang dari Bapeda tadi saya lihat sudah mulai open mic. Iya, mungkin izin Bu Adem. Silakan. Pak Kabit, mungkin pertama pertanyaannya mungkin terkait dengan
transport. Harusnya mungkin juga saran sih sebenarnya Pak, kalau misalnya contoh perjalanan ke Bone, itu kalau dilihat yang diberlakukan itu hanya desa-desa yang terpencil. Misalnya kalau misalnya ke Bone atau ke Bone Raya itu tidak dimasukkan apa namanya uang transport. Mungkin kalau dilihat tadi pernyataan Pak Kabit, tapi kalau pernyataan saya salah mungkin bisa dikoreksi. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait contoh misalnya kita diklatnya di Limboto, diklatnya 2 hari atau mungkin 3 hari. Apakah biaya transport dari tempat kedudukan kita ke misalnya ke Limboto ke Kabupaten Gorontalo dalam 3 hari itu dihitung sekali jalan atau bisa dihitung 3 kali dengan catatan kita tidak menginap di Limboto, tidak ada biaya penginapan yang kita ambil. Jadi istilahnya kita pulang pergi. Apakah itu bisa kita transportnya bisa dihitung menjadi 3 kali? Itu yang kedua. Mungkin terus yang ketiga mungkin bisa diperjelas terutama terkait dengan pengikut tadi yang sudah disampaikan oleh Pak PLH ini, Pak PLH dengan Pak Kabit tadi. Apakah pengikut ini diletakkan di mana? Apakah karena kami selalu biasanya bolak-balik memasukkan SPPD itu harus ditempel di sini, harus ditempel di sini. Nah, ini mungkin butuh penegasan. Kalau misalnya pengikut itu masuknya itu di mana? Apakah di pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas atau bisa di salah satu staf yang bisa yang melakukan perjalanan dinas dalam satu SPT tersebut. Itu mungkin Pak PLH, Pak Kabit. Ya, terima kasih Pak Misbar. Jadi masih 2 pertanyaan Pak. Yang pertama dari Inspektorat Pak Andi, dasar perangkat desa melakukan perjalanan dinas apakah tetap mengacu ke Perbub yang sudah disusun ini? Kemudian yang desa Kemiri dan Waolo, kenapa hanya salah satu yang ada untuk pengecualian? Kemudian yang dari Pak Misbar mengenai transport perjalanan, misalnya ke Bone, apakah hanya menerima transport atau sudah sekalian dengan uang harian? Kemudian yang untuk diklat misalnya ke Limboto 3 hari, kemudian tidak menginap, apakah bisa diperhitungkan transportnya selama 3 hari? Kemudian penegasan untuk pengikut ini Pak, apakah bisa menempel ke pejabat atau bisa juga hanya di staf saja? Itu mungkin. Ke Pak Sek dulu Pak, silakan. Ya, terima kasih dari Pak Irban ya, Pak Andi. Jadi untuk desa-desa itu tetap mengacu pedoman perjalanan dinas itu mengacu pada Perbub ini, ya, yang kita susun. Ya, jadi untuk desa-desa dia mengacu ya, kalau ada pemeriksaan Pak Andi, jadi pedoman acuan adalah torang Perbub, gitu. Kemudian untuk kenapa desa Kemiri, memang waktu penyusunan kita baru 3 yang kita anggap berat ya. Kita ada tambahkan transport, Pinogu, apalagi satu? Waolo dengan Tulabolo ya, yang kita anggap yang menurut pengamatan kita ini agak ekstrim ya. Kalau untuk Kemiri, Pak Andi nanti turun kemari baru buku-buku rasa gili ya. Saya juga pernah ke Kemiri ya, ini turun tidak tambah secara khusus ya untuk Kemiri ya. Kemiri ini masih bisa kita jangkau dengan motor kecuali kalau sudah masuk sampai ke dalam sana ya. Untuk Kemiri ini juga jadi masukan nanti kita pertimbangkan lagi ya, kita akan bahas lagi dengan TAPD. Kemudian dari Pamibo, kenapa juga Bone Raya tidak masuk di transport? Ini bisa dijangkau Pamibo ya. Kita cuma cari ini yang kendaraan roda 4 tidak bisa masuk ya. Kalau Bone Raya misalnya kalau lebih dari 8 jam ini kita terima 150. Tapi kalau misalnya kurang dari 8 jam kita cuma terima transport. Transport pun misalnya dari Suawa ke Bone, berapa di situ? Pak ini Suawa Bone. $120. Kalau Suawa Bone Raya 100. Ya, jadi memang sudah diatur tidak bisa melebihi 150. Ya. Karena uang harian untuk Kabupaten Bone Bolango ini cuma
150 gitu. Kecuali 3 daerah itu yang kita tambahkan DP transport. Kemudian untuk transport ke Pahuato 1 kali jalan Pamibo, kan tidak mungkin mau isi bensin ulang-ulang ya, sampai Pahuato 1 kali isi dari sini. Tidak. Pak, kalau Pahuato jelas Pak, tidak ada yang mau pulang balik Pahuato. Kalau Limboto itu masih masuk akal. Jadi perumpamaan saya Limboto Pak. Oh, Limboto. Mitigasi Pak supaya tidak terjadi. Kemudian terkait bone raya Pak, mungkin tipe PLH mungkin tidak sering bone ke Suawa gitu. Tapi kalau teman-teman dari bone raya itu Pak, mereka sering Pak kalau dari sana. Itu lumayan Pak biaya transport sewa mobilnya atau mungkin biaya lainnya itu mungkin lumayan Pak. Jadi mungkin tidak bisa dianggap sebagai hanya dengan sudah ada seperti itu, tapi lumayan Pak biaya transport dari Suawa atau dari kota ke Bone atau ke Bone Raya itu Pak. Maksudnya begini ya, kalau Bone saya sering-sering ke sana Pamibo, saya orang Bone ya. Bone Pantai ya. Bone juga sering-sering ya tanpa bapancing itu. Jadi orang survei itu Pak Mibo ya, kita minta dari desa-desa yang datang ke sini berapa sih auto ke sana itu jadi orang patokan. Dan lagi pula uang harian ini batas tertinggi cuma 150, tidak bisa lebih. Oleh sebab itu kita ambil patokan di bawah dari 150 ini. Kalau selewat dari itu berarti dia seuang harian. Begitu. Bisa saja dia di uang harian saya tidak usah terima transport. Kalau Kabone sudah bikin saja perjalanan dinas 8 jam. Jadi dia tidak terima transport, cuma terima dia uang harian 150. Ya, saya rasa solusinya seperti itu. Kemudian untuk pengikut yang terakhir tadi pengikut, ini sebaiknya melekat di pejabat, ya, pejabat fungsional atau pejabat struktural. Misalnya pengikut ada 2 orang, ya taruh di situ. Ya, SPPD cuma 1, tapi nama pengikut itu ada di belakang SPPD itu namanya. Ya, di Telanstaf harus disebut namanya, tapi di surat tugas tidak ada. Para SPPD juga ada nama di belakang. Ya, cuma 1 lembar. Ya, kemudian pengikut ada nama di belakang itu, 1, 2, 3 misalnya, dan melekat di misalnya salah seorang pejabat yang pergi itu. Mungkin seperti itu Pak Misbar. Biar bisa tuntas mungkin Pak Sek. Coba bisa dilihat lagi pasal 28 itu, karena di situ disebut surat tugas dan surat perjalanan dinas. Artinya kewenangan kepala OPD memberikan surat perjalanan dinas termasuk pengikut itu karena tidak ada nomenklatur pengikut di situ, maka dia kan tidak bisa diberikan surat perjalanan dinas yang bersangkutan. Dan ini bicara kewenangan kan, bicara tertib administrasi kan gitu. Ya, begini Pak Ahmed, memang di pasal 28 itu kan dibagi-bagi kewenangan untuk surat tugas. Yang Pak Ahmed tadi dari awal sampaikan itu kan staf misalnya pendamping sosial. Ya. Pendamping sosial, makanya tuh kan di sini kalau di ayat 3 itu dia masuk di huruf J. Bisa masuk di huruf J. J kan pengurus anggota organisasi lembaga keagamaan masyarakatan dan masyarakat. Mungkin bisa di kategori yang ini. Kalau misalnya tenaga penunjang penunjang kinerja kegiatan. Ya kalau di kota itu TPKD. Dia kalau masuk TPKD itu wewenangnya bupati itu ya. Ya, di pasal ini coba yang di pasal berapa itu? Kalau pengalaman saya bicara pengalaman saja ya. Di vertikal itu jadi temuan kalau dilakukan berulang-ulang. Untuk kategori masyarakat,
yang bisa diikut sertakan di dalam sepanjang berkaitan dengan kegiatan perjalanan dinas tersebut. Nah, itu kalau orang yang sama berulang-ulang itu jadi TGR, jadi temuan. Nah, itu yang saya khawatirkan kalau dilekatkan di situ. Ya, ya Pak Ahmed, kan di pasal 28 ayat 3 ini kan kepala daerah menandatangani surat tugas ya, Oke. surat tugas. Jadi kalau yang tidak ada itu kan berarti kan jadi pengikut di situ ya. Jadi di surat tugas tidak ada, tapi di surat perjalanan dinas dia sebagai pengikut. Contoh Di pasal berkaitan OPD. Itu yang saya bilang tadi Pak Ahmad, itu pengikut 1, 2, 3. Dia tidak di surat tugas, tapi di SPPD dia ada sebagai pengikut. Itu 1, 2, dan 3. Nah, persoalannya di pasal 28 itu tidak menyebutkan ada pengikut di situ. Kan mestinya harus connect gitu. Karena cara surat tugas, kalau surat tugas tidak ada pengikut kan, itu kan yang mengatur tentang surat tugas. Pengikut masuk di SPPD, begitu. Karena kita bicara 28 itu tentang surat tugas. Coba lihat 28 lagi. Coba lihat. Surat perintah tugas. Tidak bicara SPPD, ini pengikut masuk di SPPD, tidak masuk di surat tugas. Seperti itu, Pak. Oke. Ya. Sip. Aman kalau begitu. Berarti aman Pak Ahmed ya? Sudah aman. Berarti memang hanya dicantumkan di surat SPD, hanya di SPD, di SPT tidak ada untuk pengikut. Mungkin itu. Ya, tetapi untuk pencantuman di telaahnya tetap harus disebutkan semua yang melakukan perjalanan, Pak Ahmed. Iya, mungkin itu saja Pak Sek, Pak Kabit. Sebelum kita tutup mungkin closing statement dulu Pak Kabit, dan mungkin kami memohon kesediaan Pak Sek untuk menutup acara ini. Silakan Pak Kabit. Atau Pak PLH saja langsung penutup Pak. Saya lagi puasa nih, kering. Sama ya, saya juga puasa tadi. Pak Indra, Pak Ahmed tadi saya puasa ya. Tapi begitu tadi di mana dulu ada hari lingkungan hidup, dapat lihat itu Popolulu ya, baru keluar DP gula merah ya, so langsung makan ya. Untung ada yang kasih ingat puasa, kan tidak disengaja berarti. Jadi alhamdulillah acara kita hari ini sudah selesai ya, untuk apa ini sosialisasi. Ya, cuma mungkin perlu kita ingatkan ke tim anggaran, mungkin ada inspektor juga, ini berlaku mulai tanggal 3 sejak saat diundangkan. Berarti 3 Mei. 3 Mei Pak Sek ya? Iya. 3 Mei. Jadi dari 3 Mei itu ini sudah harus berlaku. Begitu. Mudah-mudahan tidak ada izin Pak Sek, mudah-mudahan tidak ada realisasi pencairan yang bertentangan dengan itu. Iya. 6 ini. Iya. Selang itu yang selang 3 Mei sampai tanggal sekarang. Tanggal sekarang ya. Mudah-mudahan itu ya, mudah-mudahan tidak ada yang apa ya? Oh, tanggal 2 Mei ada ini dari Pak Irfan. Pak Irfan ada ikut, buat tidak bawa suara. Kari Pak Irfan ini. Tanggal 2 Mei. Dengan harapan adanya sosialisasi ini mungkin akan minim torang PTGR dengan BPK Pak Indra ya. Siap. Juga pengawasan dari inspektorat, dari Pak Indra, Pak Andi dan teman-teman inspektorat ya, saling membantu dalam mengadakan
pengawasan. Mudah-mudahan tahun depan ada pemeriksaan, tidak ada temuan Insya Allah. perjalanan dinas. Izin Pak Sek, kalau bisa materi apa namanya tentang Perbub di-share Pak Sek. Ya, Perbubnya di-share, terima kasih. oh boleh. Ya nanti di-share. Mungkin kita akhiri saja Pak Kabit. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Ya, mengucapkan banyak terima kasih pada teman-teman dan jangan lupa isi daftar hadir. Ya, siapa tahu ada door prize. Ya, gitu. Ya, siapa tahu ada door prize. Kebetulan di sini ada sekretaris koperasi dan bendahara koperasi. Ya. Jadi jangan lupa mohon bantuan sebagai bahan dokumentasi kita, administrasi kita untuk diisi daftar hadir. Mungkin itu saja, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, acara sosialisasi ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.